Para pendengar inspirasi mingguan, bertemu lagi kita. Saya Pastor Budi Allen Agustinus Yosua Ratak OCD. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Aku setidak-tidaknya Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu umat, saudara-saudari, pendengar inspirasi mingguan. Banyak dari kita tahu apa itu Google Maps. Bahkan saya yakin umumnya kita sudah sering menggunakan aplikasi ini. Google Maps adalah aplikasi peta online yang secara grafis dari Google ada banyak kegunaannya, dan yang paling sering kita gunakan adalah untuk membantu menunjukkan arah, menemukan tempat sesuai di mana yang telah kita tentukan. Walaupun demikian, aplikasi Google Maps sering membuat kesulitan
bagi sebagian orang yang sulit untuk melihat dengan baik, membaca dengan tepat arah dan perintah, hingga ujung-ujungnya sering tidak sampai ke tempat tujuan, tidak sampai ke tempat yang dimaksud, dan tersesat, menemui jalan buntu ataupun menemui jalan buntu ataupun gang buntu, dan ujung-ujungnya mengalami ketersesatan dalam perjalanan. Secara jasmani, dalam banyak keseharian kita membutuhkan Google Maps untuk sampai ke tempat tujuan yang kita maksud. Dan secara rohania, secara batin dan mental, kehidupan kita membutuhkan firman Allah untuk hidup di jalan yang benar bersama Yesus sampai pada akhir hidup kita dan berada kekal di surga bersama Bapa. Kata-kata ini sudah jarang terdengar bagi kita. Sebagai seorang Katolik, kita harusnya dengan sungguh percaya bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Merefleksikan kalimat ini bukan mengantar kita pada satu maksud memprovokatif orang lain, tetapi kata-kata ini kita gunakan untuk mendorong diri kita, mendorong keluarga kita, anak-anak, istri, suami, agar semakin mendalami iman sebagai seorang Katolik yang sejati. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebuah penegasan kata-kata Yesus untuk menjawab kebingungan, menjawab kesalahpahaman, menjawab ketidaktahuan para rasul dan murid-murid. Kebingungan itu terwakilkan oleh Thomas dan Filipus. Dan tidak menutup kemungkinan banyak kita sebagai seorang Katolik mengalami kebingungan dalam menghayati, menumbuhkan iman sebagai seorang Katolik. Dialog para rasul, para murid dengan Yesus dalam Injil hari ini mau mengingatkan kita sebagai orang Katolik yang sejati, yang baik, yang senantiasa mengimani Yesus Kristus, yang bersekutu dalam gereja untuk mengupgrade, untuk terus menambah pengetahuan tentang iman kita, tentang apa makna sesungguhnya Ekaristi dan sakramen-sakramen yang lainnya, tentang berbagai macam ajaran gereja Katolik, tentang tradisi-tradisi suci, dan berbagai macam hal yang tertuang untuk serta berbagai ajaran gereja yang kiranya dapat menunjang iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Ada banyak hal penting yang mungkin kita lewati untuk kita belajar dan dalami bersama. Seperti dogma-dogma dalam gereja, ajaran-ajaran suci, dan lain hal sebagainya. Yesus Kristus pada awal mulanya bermaksud memberi peneguhan, memberikan kekuatan bagi para rasul dan murid-murid agar janganlah gelisah hatimu. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu, Yesus pahami bahwa murid-murid akan menjalani banyak kesulitan ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Bukan hanya para rasul, para murid yang hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga saat ini pastinya tidak terlepas dari berbagai kesulitan, persoalan hidup yang mencemaskan dan menakutkan untuk kita hadapi.
kita sering mencemaskan pekerjaan, persoalan hidup keluarga, relasi, pendidikan, pasangan hidup, tentang persoalan menerima hidup apa adanya sebagai pemberian Tuhan, dan dari sana hadir berbagai kecemasan, ketakutan dalam hati kita. Kata Yesus, "Janganlah gelisah hatimu." Maka sejak saat ini berusahalah dalam banyak kesulitan, kecemasan, ketakutan itu, bukan meletakkan semua persoalan kepada Yesus dalam doa-doa kita, tetapi berjalan dalam iman bersama Yesus dalam kebenaran dan kehidupan yang kekal sebagai orang Katolik yang sejati. Semasa hidup, Teresa Avila mengajarkan agar kita, murid-murid Yesus, para Karmelit sejati, untuk menjalani hidup dengan doa dan hidup sebagai doa. Dan dalam memenuhi hidup sebagai doa, dia menekankan hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kelepasan, dan berusaha sepenuh hati untuk menjadi rendah hati. Tentang hal itu, saya sampai pada titik untuk mengkomparasikan bahwa Yesus mengatakan Dia sebagai jalan. Berarti perlu kita melepaskan berbagai hal duniawi yang mengikat kita ketika berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya, Dia memiliki segala-galanya. Dan Yesus mengatakan Dia sebagai kebenaran. Berarti kita berupaya dengan rendah hati untuk belajar berbagai hal yang berkaitan dengan iman kita kepada Yesus. Banyak hal belum kita pahami, belum kita mengerti, dan itu menghambat penghayatan kita sebagai orang yang beriman, yang bersekutu, bersatu dalam gereja yang kudus. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Berarti setiap jengkal perjalanan kita, setiap langkah hidup kita, berusaha untuk menjalani setiap aktivitas dalam cinta kasih Kristus. Karena Allah sendiri adalah kasih. Semoga firman Tuhan sedikit menghalau kecemasan, ketakutan, keraguan kita. Dan kita juga berusaha, semakin hari semakin berusaha untuk belajar memahami apa yang kita imani. Karena dengan demikian kita membentuk penghayatan kita yang mendorong kita untuk berbuat atau melakukan sesuatu berdasarkan iman kita. Dan kita berusaha menjalani hidup dalam tuntunan iman yang kita hayati, juga berjalan bersama-sama Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, dan sahabat sejati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena berkat firman-Mu yang suci, kami senantiasa diteguhkan dan diajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Bantulah kami menghayati iman kami dalam setiap perbuatan dan kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.